Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah epistel Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 yang tertulis dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perikop kita ini diberi judul dengan Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121 ini merupakan nyanyian ziarah orang Israel. Terdapat 15 pasal Mazmur ziarah ini yang dimulai dari Mazmur 120 dan diakhiri dengan Mazmur 134. Di dalam bahasa Ibrani, judul dari rangkaian Mazmur ini adalah nyanyian pendakian. Nyanyian-nyanyian Mazmur ziarah ini menceritakan perjalanan umat Tuhan untuk beribadah ke Bait Allah. Semua suku Israel tentu pergi ke Bait Allah untuk menyembah, mempersembahkan korban-korban dan menyaksikan kebesaran Allah. Sesuatu kebiasaan bagi bangsa Israel pada masa itu berziarah ke Yerusalem. Ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan ketika mereka melakukan ini, dilakukannya dalam sekali setahun. Mazmur 121 ini dinyanyikan karena mereka akan pergi dan pulang meninggalkan Yerusalem. Saudara-saudara, di ayat 1 pemazmur menggambarkan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, tantangan, bahaya, baik dari alam maupun dari penyamun dalam perjalanan ziarah ini. Apakah mereka akan selamat? Atau apakah harta benda yang dibawa tetap aman, tidak dirampok atau penjahat atau bangsa lain? Pemazmur menyadari ada ketidakberdayaan. Mereka adalah terbatas, baik diri sendiri maupun orang lain. Pemazmur ini kemudian melayangkan matanya di gunung-gunung dengan menyebutkan sebuah pertanyaan, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara-saudara, di zaman itu bahwa gunung atau bukit sering sekali menjadi tempat pemujaan berhala, tempat kediaman para dewa, dan juga tempat berisinya binatang-binatang buas atau binatang yang menakutkan ataupun banyak penyamun. Pemazmur menggambarkan permasalahan hidup itu dengan sebuah benda di gunung. Di dalam ayat 2, pemazmur merespon sendiri. Dia mengatakan dengan sebuah keyakinan yang sangat luar biasa, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung setinggi dan sebesar apapun, pemazmur tidak takut karena alam semesta adalah milik pencipta atau milik Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi bangsa Israel yang mengalami kekhawatiran bahwa penolong Israel bukanlah hanya menjadikan langit dan bumi, ia juga berkarya dalam hidup manusia, menjaganya dari kaki goyah, terantuk, dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam. Itulah janji-janji pemeliharaan Allah kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan oleh pemazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan
Ini yang dituliskan dalam ayat 2, yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pertolongan manusia berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan dikatakan di sini adalah yang menciptakan langit dan bumi. Maka setiap orang akan terheran-heran dan terkagum-kagum kepada seseorang ketika mampu menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan kebanyakan orang pada umumnya menganggap orang tersebut adalah orang yang hebat. Bahwa terkadang dalam setiap kehidupan kita juga datang kepada orang-orang yang kita anggap mampu dan biasanya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Padahal bukankah kita punya Allah pencipta langit dan bumi? Bukankah Allah kita adalah Allah yang harus kita kagumi karena Ia adalah sang pencipta yang luar biasa? Bukankah hanya kepada Dia saja kita harus datang, bukan datang kepada orang-orang yang hebat yang kita kenal? Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi saat kita butuh pertolongan, karena Ia adalah Allah yang bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita perlu datang kepada Tuhan dan pasti Ia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita yang menyelesaikan permasalahan itu. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang senantiasa mampu dan sanggup. Tuhan kita adalah bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itulah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Lalu yang kedua adalah bahwa Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan menjaga umat. Saudara-saudara, di dalam ayat 3 sampai 5 di sini dijelaskan bahwa bagaimana Tuhan menjaga dan berjaga-jaga bagi bangsa Israel. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang selalu berjaga-jaga buat setiap kita. Bahwa Tuhan kita adalah yang selalu berjaga 24 jam. Bukan setiap kita, Dia bukan penjaga malam yang bisa, bukan seperti kita yang bisa terlelap ketika kita berjaga sewaktu malam. Saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita buat setiap kehidupan kita. Dia adalah penjaga yang tidak pernah, yang tidak bisa terlelap. Ataupun murid-murid Tuhan Yesus yang seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur saat berjaga-jaga. Tetapi Ia adalah Allah penjaga kita yang tidak pernah tertidur dan terlelap saat berjaga-jaga. Tetapi Ia adalah yang selalu menjaga setiap kehidupan kita, baik ketika kita bekerja, baik ketika kita bergerak, atau baik ketika kita melakukan segala perjalanan dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Allah terus bekerja melindungi dan memberkati setiap kita kapanpun kita datang kepada Tuhan dan ingin bertemu dengannya. Maka Tuhan akan selalu berusaha bagaimana untuk menjaga dan memberkati kita. Saudara-saudara, kita bisa datang kapan saja karena Ia adalah Allah yang selalu ada buat kita. Dan Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah selalu setia, sabar mendengar pergumulan kita. Allah adalah naungan kita. Naungan di sini memiliki arti bayangan yang selalu ada di dekat kita. Allah ada di sebelah tangan kanan kita. Tangan kanan berbicara tentang masa depan. Hal ini berarti ada masa depan yang pasti saat kita bersama Allah. Lalu yang ketiga, Tuhan yang selalu memelihara dan melindungi umatnya. Saudara-saudara, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Ini adalah Mazmur ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita punya Allah yang melindungi dan memelihara kita. Dalam Mazmur ini Raja Daud digambarkan Tuhan Allah seperti matahari dan bulan yang selalu ada dan tidak menyakiti kita, selalu memelihara setiap kita, seperti kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Allah terus menyertai kemanapun mereka pergi. Ada tiang awan dan ada tiang api yang memelihara dan melindungi mereka. Tuhan Allah juga menjaga kita dari dosa dan kesukaran hidup. Tuhan juga menjauhkan kita dari kecelakaan dan menjaga nyawa setiap kita. Saudara-saudara, bahwa biarlah
pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan Tuhan. Terus datang kepada Tuhan saat badai hidup datang, karena Ia adalah Tuhan yang menjaga keluar masuk kita. Ada perlindungan yang sempurna yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Apapun keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita punya Allah, penjaga Israel, yang akan menjaga setiap kita. Saudara-saudara, melalui firman ini marilah kita renungkan, apakah Allah penolong Israel juga adalah Allah yang kita yakini, yang menjaga kita selama ini? Apakah kita menghadapi semua kesulitan hidup, baik dalam hal keuangan, studi, pekerjaan, relasi, pelayanan, kita tetap percaya bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Apakah ketika gunung-gunung itu datang, kita tetap sanggup berdiri kokoh tanpa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri? Saudara-saudara, bahwa Allah adalah penjaga. Biarlah Allah yang menjaga kita semuanya dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menjaga hidup kita, dan Tuhan itu adalah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini, bahwa Engkau adalah penjaga kami. Biarlah kami sungguh-sungguh yakin bahwa Engkaulah yang menjaga kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut, karena Engkau adalah senantiasa memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.